لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لبيك اللهم لبيك لبيك. Gema puji-pujian kepada Allah kini terdengar langsung di telinga pasangan Basukur Incangat dan Aam Riman Misal. Tak hanya bersenandung di liang telinga, tapi juga menenteramkan hati mereka. Tak disangka, kini mereka telah tiba di tanah suci. Tanah yang selama ini hanya mereka dengar dari mulut orang-orang yang telah berkesempatan berkunjung beribadah. Kini mereka tapak. Seperti mimpi rasanya. Subhanallah. Perjalanan yang mereka tempuh memanglah panjang, namun menjadi tak seberapa jika dibandingkan dengan perjalanan mereka berupaya untuk mewujudkannya. Rupiah demi rupiah mereka kumpulkan, meniti waktu, menebar peluh di setiap langkah, mengumpulkan semangat demi untuk kelak mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadah. Sejak tahun 1995, Basuk yang berprofesi sebagai buruh cat dan pelitur ini dengan sabar rajin mencari nafkah demi menghidupi istri dan ketiga anaknya. Memang profesi sebagai buruh bangunan tidaklah cukup memenuhi kebutuhan hariannya. Di sela waktu, jika tidak ada kesibukan bangunan, Basuk pun berganti profesi menjadi tukang ojek, mengantar mereka, para tetangga atau warga sekitar ke berbagai tempat tujuan. Ya, saya sebagai tukang cat, kalau ada yang nyuruh saya kerja, kalau nggak ada ya kadang-kadang saya cari yang lain gitu. Ya kadang-kadang kan saya kerja disuruhnya itu kadang-kadang satu rumah juga lama ngecat, karena kalau ngecat kan adil gitu, biar bagus, biar yang punya rumah seneng. Ya saya kalau daripada saya bengong di rumah, saya berangkat ngojek ke Gria Jakarta. Saya kalau berangkat ngojek habis sholat subuh jam 5. Sekarang kalau pagi orang kan banyak yang pada berangkat kerja. Kalau udah siang udah nggak ada yang berangkat kerja, jadi saya paling ngojek sampai jam 10 siang. Kalau suami saya senang, saya juga ikut senang dari pekerjaan itu. Ceritanya kalau lagi ada ya dia kerja, lagi nggak ada dia nggak kerja. Sama seperti pekerjaan lainnya, sebagai buruh cat, pasti ada suka duka yang dialami oleh seorang Basuk. Banyak tuh kalau suka duka di bidang kerja tukang cat sih. Kadang-kadang kita kesalahan beli cat, dimarahin yang punya rumah. Karena cat itu kalau udah dibeli kan nggak bisa dikembalikan. Kadang-kadang kalau kita lagi kerja di luar kan suka banyak angin. Kaleng cat ketiup angin, cat tumpah, begitu. Sudah kendalanya begitu sebagai kulit tukang cat mah. Ya sukanya saya kalau lagi kerjaan yang lancar-lancar aja, nggak ada masalah gitu. Yang punya rumah baik sama saya, langsung ya itu saya senang mas sekali.
namanya apa, duitnya juga nggak macet, lancar dia kasih duitnya, bener, nggak bohong-bohong sama saya. Kalau kadang saya lagi kerja suka pusing sakit kepala, itu kadang-kadang yang punya rumah suka nyariin saya, jangan nggak dilihat-lihat tukangnya yang lain, harus dikontrol, diajarin yang belum bisa. Jadi saya terpaksa, walaupun saya kadang sakit kepala pun ya saya paksain dah ngatur anak buah biar kerjanya bener, bagus, yang punya rumah nerima kerjaan itu. Subuh selepas sholat, Basuk pun sudah berangkat mengojek dan kembali ke rumah pada jam 10 pagi di sebuah kompleks perumahan. Istirahat melepas penat dan kembali mengojek selepas sholat zuhur. Basuk selalu memberikan semua penghasilannya kepada Aam, sang istri tercinta. Bagi Basuk, Aam tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu anak-anaknya, tapi juga sebagai pengelola keuangan yang baik. Basuk sangat percaya Aam mampu melakukan semuanya itu. Ya kalau saya sih, kalau saya dapat momennya 2 juta, saya kasih dia 1,5 juta. Buat di rumah, buat jajan-jajan saya pegang 500. Saya bayar anak teman-teman saya yang kerja, ada lebihnya. Ya kerja berdua dah, kadang-kadang kalau saya lagi nggak kerja, ada ibu bantu-bantu gitu, nyari penghasilan, jual-jual baju. Kalau saya lagi kerja ya nanti bisa berdua sarang sedikit penghasilannya. Saya membantu Bapak usaha saya dagang kecil-kecilan, yaitu dagang pakaian dari jilbab sampai ke baju muslim. Basuk juga tidak menyangka ternyata sang istri tidak hanya semata mengumpulkan, tapi juga punya niat besar. Ya, niat besar bukan hidup berkelimpahan, tapi niat besar untuk beribadah. Aam mengumpulkan semua penghasilan suaminya sebagai tabungan mereka berumroh kelak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Keinginan Basuk berumroh memang karena motivasi sang istri. Aam selalu menceritakan keindahan dan nikmatnya beribadah kepada Basuk. Aam pun juga mengidamkan ingin berkunjung kembali ke tanah suci, tidak hanya sendiri, namun bersama suami tercinta. Kalau berangkat umroh itu ibu yang ngajak. Dia kan teman sama Bu Cecen, jadi Bu Cecen tuh ngadain umroh. Jadi ibu pengen ajak umroh sama saya. Ya saya pengen nyaba ke sana biar lihat aslinya Ka'bah di Mekah. Saya pengennya sholat di sana seperti kayak haji-haji yang lain. Di sana kan kita bisa lihat asli Ka'bah, nggak seperti kayak di kampung sini cuma lihat gambarnya aja. Kita bisa pegang, bisa nyium Hajar Aswad, bisa ke makam Ibrahim, bisa muter-muter di Safa Marwah, bisa apa, kalau lagi lari-lari saya bisa minum air jam-jam di sana. Saya senang sekali rasanya. Jadi
Jadi saya punya minat suami saya akan ajak umroh. Ya, alhamdulillah itu saya nabung, bisa saya berangkat umroh berdua sama suami saya. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Niat besar yang tulus selaras dengan tak putusnya doa memberikan kekuatan Aam untuk giat menabung. Sekilas terasa tidak mungkin, tapi kepercayaan kepada Allah lah yang menghapus semua kemustahilan itu. Saya tabung, usaha berdua kan, jadi kita kumpulin berdua. Saya tabung karena saya punya niat, saya niat haji. Tahun 2012 saya setor haji. Jadi saya, karena saya udah niat haji, masa iya suami saya nggak ajak sono kan. Jadi saya punya minat suami saya akan ajak umroh. Semenjak anak saya udah keluarga semua, saya usaha alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya bisa nabung setiap bulannya. Kalau nggak salah saya nabung, pertama tuh saya nabung untuk ibadah haji 26 juta. Dan saya udah cukup sampai 44 juta. Jadi saya berminat, dikarenakan Ibu Caca mengadakan umroh, saya umroh. Ya, saya itu pertama dipinta 10 juta untuk berdua, alhamdulillah. Dan yang keduanya untuk 22 juta, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memang niatnya, karena kita udah pada berkeluarga semua, yaitu untuk ibadah. Keinginan Aam sama sederhananya dengan Basuk, semata hanya untuk beribadah, melihat kebesarannya, merasakan kenikmatannya. Di usia senja mereka, hanya kesempurnaan beribadahlah satu-satunya kenikmatan yang ingin mereka raih. Ya pengen namanya melihat Ka'bah, pengen melihat Masjid Nabawi, dan kita bisa bersitu tawaf kan ya, bisa tawaf, bisa Safa Marwah, kita udah bersyukur itu bisa, alhamdulillah. Aam kini tidak membiarkan suaminya untuk membanting tulang mencari nafkah. Terlebih kecelakaan pernah menimpa Basuk ketika sedang mengecat. Mereka telah berangsur tua, raga mereka tidak sekuat dulu. Karenanya mereka kini lebih banyak memperkuat doa, mengokohkan istana dalam hati untuk keluarga. Doa-doa pun dipanjatkan oleh Basuk dan Aam untuk kesejahteraan keluarganya. Mereka hanya ingin kelak anak-anak dan turunannya mampu pergi ke tanah suci. Saya jam 1:30 sama Ibu Kiki, dan sampai di situ saya ada yang jaga itu kan pintu Ijir Ismail. Saya bilang ini, buka dong itu pintunya. Dia kata gini, ibu mau ke Ijir Ismail? Iya, saya mau ke Ijir Ismail. Langsung saya masuk ke Ijir Ismail itu berdua. Di situ saya saking girangnya saya, terharunya saya sholat di situ, sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Saya situ berdoanya, emang saya udah kemarin terharu, saya nangis aja, ya Allah ya Rahman,
anak saya biar pada bisa sampai kemari, saudara-saudara saya semua biar bisa sampai kemari, dan anggota majelis taklim saya semuanya biar sampai kemari. Itu saya doakan. Selama 9 hari pergi berumrah, hanya beribadah semata yang mereka lakukan. Banyak hal yang membuat mereka kagum, banyak juga hal baru yang mereka alami. Tempat yang paling bagus saya selalu pergi umroh ya di Mekah, emang namanya itu puji syukur kita ya, udah alhamdulillah bagus sekali. Dan yang kedua itu di Masjid Nabawi yang namanya di Rodo, itu saya terharu dah saya ya, dikarenakan itu kan orang sholat di situ susah ya. Terus terang saya sholat cuma 2 rakaat, langsung saya jaga yang lain supaya bisa sholat. Jadi saya mah sholatnya cuma di situ 2-3 kali di situ, nggak kayak orang-orang sholat pakai 2-3 kali. Saya cuma 1 kali. Saya jaga yang lain supaya yang lain bisa sholat. Kalau rasa nyaman aja ya. Kalau rasa menarik saya itu waktu di tempat makan, rasanya menarik itu rasanya, karena itu di tempat makan kan ya, kita asal datang kan terus makan gitu ya, itu rasanya saya terharu di situ makan. Karena biasa di rumah kan kita anu sendiri, dengan ya Allah ya Rahman, kita umroh enak sekali rasanya, karena waktunya tinggal makan di situ, ibadah makan. Makanya saya bersyukur namanya itu sudah bisa di situ. Udah banyak terima kasih dah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa namanya sampai namanya ke rumah namanya. Kalau baru kan saya namanya kaget ya, dikarenakan kita baru di sini kan mandinya air dingin terus, di sono ketemu air hangat terus. Itu saya menarik di situ. Kaget saya nggak mandi. Terus tuh jadinya kalau saya mandi hidupin AC dulu. Kalau udah berasa dingin saya mandi enak tuh. Pas udah kedua tuh di Madinah, enggak itu udah enak, udah ngerti. Mungkin kita udah hari keberapa itu, hari keempat pindah kan, jadi itu udah enak rasanya. Ya doanya minta dikabul segala, minta diampunin dosa-dosa kita. Ya tentu dong, manusia semua banyak dosanya. Ya kita mudah-mudahan aja dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, bisa kembali lagi. Kebahagiaan memang menjawab semua masalah. Lelah, letihnya bekerja mencari nafkah tak terasa sudah. Basuk dan Aam kini bisa tersenyum, namun tetap terucap sebuah janji. Janji ingin kembali ke tanah suci bersama keluarga, beribadah demi memperindah istana hati mereka. Subhanallah. About it, my answer would be, it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness
darkness into the light. Subhanallah.